Halo semuanya, welcome back di MyTech Audio. Di video kali ini kita akan cek salah satu headphones dengan teknologi terbaru, paling modern, yang saya sendiri juga baru pertama kali punya teman-teman. Dan ini adalah bone conduction headphones dari Halo. Namanya Halo Purefree PC01. Tapi disclaimer dulu teman-teman, buat kalian yang belum tahu, bone conduction headphones punya cara kerja yang cukup berbeda dengan earphones, headphones pada umumnya. Dimana kalau earphones, TWS, headphones, IEM, biasanya drivernya itu langsung mengirim suara ke gendang telinga kita melalui udara dan dengan jarak yang sangat dekat karena langsung dimasukkan ke telinga kita ya, khususnya untuk IEM. Tapi bone conduction ini sesuai namanya, conduction, artinya konduksi. Headphone jenis ini bakal mengirim suara melalui bagian tulang tengkorak yang ada di depan telinga kita. Dan dari situ suara akan sampai ke gendang telinga. Lalu gendang telinga akan mengirim sinyal ke otak seperti biasa. Nah, oleh karena cara kerja mekanisme pengiriman suara yang berbeda ini, maka bisa dilogika teman-teman, kalau suara yang kita dengerin melalui bone conduction headphone tentu biasanya nggak bakal seutuh atau se-clear suara atau audio yang kita dengerin melalui TWS, in-ear monitor, atau headphones yang langsung ke dalam telinga tanpa penghalang. Terutama ini bakal berasa banget dalam hal kedalaman bass dan clarity audio, dimana bone conduction headphones bakal berasa kurang kalau dibandingin sama IEM, TWS, atau headphones pada umumnya. Tapi memang bukan itu target pasar dari bone conduction headphones ini. Target pasarnya adalah buat mereka yang cuma mau dengerin lagu secara casual, dengerin audio secara santai aja, tanpa harus analytical listening, tanpa memperhatikan detail-detail minor yang hanya bisa didengerin kalau kalian pakai TWS atau IEM. Tapi di saat bersamaan, sambil masih mau mendengarkan suara sekeliling, masih mau aware terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Karena dengan bone conduction headphones ini, bagian lubang telinga kita nggak bakal terhalang atau tertutupin oleh benda apapun. Sehingga suara sekeliling yang kita dengerin bakal terdengar jauh lebih natural daripada TWS atau headphones dengan transparency mode sebagus apapun itu, bahkan termasuk Apple AirPods Pro sekalipun. Karena di sini natural banget, kita dengerin langsung pakai telinga kita. Misalkan ini bakal berguna waktu kita dengerin musik sambil olahraga di tempat yang agak rawan. Seperti ketika kita lari di trotoar atau di pinggir jalan misalkan sambil dengerin musik, atau bersepeda di jalan raya. Dan di tempat yang banyak anginnya, kita nggak bakal dapet noise angin dengan bone conduction headphones. Sesuatu yang sering terjadi di transparency mode kebanyakan TWS yang ada di pasaran saat ini. Lalu, ini juga bisa kalian pakai ketika di kantor, dengerin musik atau dengerin podcast di kantor. Tapi sambil jaga-jaga, kalau takutnya tiba-tiba rekan kalian atau bahkan atasan kalian tiba-tiba nyamperin, kalian bisa masih aware terhadap sekeliling kalian. Nah, kurang lebih case-case seperti itulah keunggulan dari bone conduction headphones ini teman-teman. Disclaimer dulu sebelumnya, kalau Halo BC01 ini dikirim oleh PT GEM, importir yang sama yang mengurus Tribit Official Store Indonesia, dan udah saya cobain selama kurang lebih 2 minggu terakhir. Di sini saya akan bagikan kekurangan maupun kelebihan dari produk satu ini teman-teman. Di dalam box pembelian kita bakal dapetin headphones BC01, kabel charger adaptor khusus, buku panduan, dan earplug yang bisa dipakai kalau kalian berada di kondisi yang sangat ramai. Misal di kafe yang sangat ramai, atau di pesawat maupun kereta api. Jadi di kondisi ini kalian bisa lebih fokus buat dengerin audionya. Tapi sayangnya earplug kiri saya nggak begitu bisa stabil di rongga telinga kiri saya. Oleh karena itu saya jarang banget pakai earplugnya teman-teman. Bukan salah earplugnya, memang rongga telinga kiri saya agak aneh aja. Dan overall saya memang lebih suka pakai bone conduction headphones ini tanpa earplug. Kalau memang mau isolated banget, ya mending saya pakai noise cancelling TWS ya. Pertama, dari desainnya dulu. Rata-rata bone conduction headphone yang ada saat ini memang bentuknya seperti inilah. Setengah lingkaran, melingkari leher dengan dua macam bone conduction driver yang menempel di bagian depan telinga kiri dan kanan kita. Semua bagian dilapisin oleh karet silikon. Di bagian kanan bawah ada tombol volume plus dan volume minus. Serta kalau diperhatiin ada 2 titik sebagai port chargingnya. Ya, ngecharge-nya di sini pakai adaptor khusus ya. Mirip-mirip kalau kita nge-charge smartwatch atau smartband. Dan karena 2 titik chargingnya ini punya magnet yang cukup kuat, kalau posisi nancepinnya kebalik, ini pasti bakal berasa tolak-menolak gitu teman-teman. Tapi kalau posisi nancepinnya udah benar, dia bakal
gampang banget, langsung nempel seperti ini. Dan ketika charging, bakal ada LED berwarna merah yang menyala. Sementara di bagian kiri, ada tombol play pause atau pindah-pindah ke lagu berikut dan sebelumnya. Tombol-tombolnya di sini cukup nyaman ditekan-tekan, saya nggak ada masalah sama sekali, cukup user-friendly, dan ketika kalian pertama kali nyalain Hello BC01 ini, bakal ada welcome prompt, suara orang yang bilang, atau suara cewek yang bilang, welcome to Hello. Terus ngasih persen baterainya. Bukan persen sih, tapi level baterainya. High, medium, atau low. Dan ketika saya pakai buat dengerin musik, ini bakal berasa kayak apa ya, ada semacam sedikit kayak gelombang elektromagnetik gitu yang mengalir melalui tulang tengkorak saya di depan telinga ini. Awalnya saya cukup berasa, tapi lama-lama bakal terbiasa. Bakal berasa natural aja. Jadi kayak di permukaan kulitnya tuh bakal ada sedikit getaran gitu teman-teman. Tapi dengan fitting saya seperti ini, dipakai buat workout, dipakai buat olahraga, lari-lari, berkali-kali pun ini stabil banget dan nyaman banget. Mau basah-basahan sekalipun kena keringat nggak masalah karena BC01 ini udah IP67. Yang berarti bahkan tahan sampai ditenggelamin dalam 1 meter air selama 30 menit. Dan sekarang kalau kita mulai pindah bicarain bagian internalnya, Hello BC01 di sini ditenagai oleh chipset Qualcomm QCC3044 yang berarti nggak cuma membawa kodek aptX, tapi diklaim juga bisa bikin pemakaian daya lebih efisien dan transmisi Bluetooth-nya lebih stabil. Ketahanan baterainya diklaim di angka 8 jam pemutaran musik non-stop. Ketika saya tes sendiri di volume 60-70%, kenapa nggak 50%? Karena 60-70% ini volume yang biasa saya gunakan dengan BC01 ini. Ketika saya pakai di kondisi indoor maupun di outdoor yang nggak begitu ramai. Kalau outdoornya cukup ramai, saya biasanya pakai di volume 80% kurang lebih teman-teman. Nah, di kondisi volume 60-70% ini, dengan playlist yang biasa saya pakai untuk tes baterai, BC01 bisa bertahan mainin musik selama 11 jam non-stop. Which is very good. Lebih bagus, lebih dari klaimnya di sini. Sedangkan untuk konektivitas, Bluetooth-nya udah pakai Bluetooth 5,2 dengan jangkauan maksimum sinyal Bluetooth-nya di tempat terbuka masih bisa stabil sampai sejauh 76 meter ketika saya tes, which is very good. Impresif. Lalu ketika saya pakai buat video streaming, nonton YouTube, atau movie streaming di Netflix, saya nggak nyadar ada delay sama sekali ketika menggunakan BC01 ini. Very nice. Untuk kodeknya di sini, seperti yang saya bilang tadi, sudah support kodek aptX untuk Android, dan juga SBC maupun AAC. Ya, memang aptX baru disupport di Android ya teman-teman. iOS nggak mensupport aptX. Tapi ketika saya coba ganti-gantian antara di Android dengan di iOS, saya nggak nyadar ada begitu perbedaan audio quality, which is good. Oke, fitur premium lain yang bisa kita temuin di Hello BC01 adalah multi-point atau dual connection. BC01 bisa dikoneksikan ke dua perangkat di saat bersamaan. Meskipun setting awalnya di sini agak ribet, karena by default, fitur multi-point-nya ini belum aktif teman-teman. Tapi worth it kok buat disetting. Untuk fitur multi-point-nya sendiri saya rasa bekerja dengan baik, nggak ada masalah sama sekali. Dan ketika kita mau berpindah, ngeplay media dari satu perangkat ke perangkat yang kedua, kita harus nge-pause dulu media di perangkat pertama, baru ngeplay media di perangkat kedua. Oke, kalau gitu sebelum kita bahas audio, kita tes dulu kemampuan call dari mikrofon yang ada di Hello BC01 ini. Ketika dipakai buat call, buat teleponan. Yuk. Oke, cek 123, cek 123. Ini adalah call sample. Ketika saya melakukan call, menggunakan mikrofon yang ada di HP Samsung saya. Saat ini kita coba berpindah ke Hello Proofree BC01. Yuk. Oke, cek 123, cek 123. Ini adalah call sample. Ketika saya melakukan call, menggunakan mikrofon yang ada di Hello Proofree BC01. Saat ini saya berada di kondisi cafe atau restoran yang cukup ramai. Gimana menurut kalian call quality dari mikrofon yang ada di Hello Proofree BC01 ini? Cek 123, cek 123. Sekarang kita kembali ke video review. Yuk. Oke teman-teman, di sini saya mau reminder lagi, kalau background saya sebelum review BC01 ini adalah sebagai pengguna TWS, AIM, atau headphones. Tapi di sini saya akan coba se-fair mungkin mereview BC01 ini. Karena tentu bone conduction headphones lagi nggak bisa dibandingin dengan TWS atau earphone. Bukan comparison yang fair, cara kerjanya aja udah berbeda seperti yang saya jelasin di awal tadi. Tapi sejauh ini, selama 2-3 minggu ini, BC01 ini so far so good. Cara kerja dan peruntukannya memang bukan untuk seperti TWS atau AIM. Jujur awalnya saya ngerasa agak aneh atau agak
meh gitu dengan kualitas audio dari BC01 ini. Ya namanya juga udah kebiasa pakai TWS atau AIM, tapi dengan casual listening yang biasa saya lakuin buat nemenin kerja atau aktivitas di luar ruangan, olahraga bahkan, pure free BC01 ini saya bisa bilang udah lebih dari cukup. Tuningannya di sini balance atau lebih ke arah flat gitu dengan sub bass yang bisa dibilang absen ya. Lagi ini bukan TWS in-ear atau in-ear monitor, wajar banget. Tapi bassnya untuk ukuran bone conduction headphone saya cukup terkejut. BC01 bisa kasih bass yang cukup punchy dan karena ini bone conduction, nggak perlu terkejut kalau bassnya memang banyak didominasi sama upper bass. Dan bahkan sampai volume 100% sekalipun saya nggak nyadar ada distorsi baik di audio maupun di bassnya. Masih cukup bersih audionya. Dan di volume maksimal ini saya ngerasa getaran bone conductionnya ini udah cukup berasa banget di tengkorak saya. Dan agak berlebihan buat selera saya pribadi. Saya jarang banget pakai sampai volume 100% teman-teman. Sedangkan mid-range-nya di sini merupakan bagian yang terdengar paling jelas kalau dibandingin bass maupun treble-nya. Vokal cowok atau vokal cewek terdengar netral, nggak berasa tebel ataupun terlalu tipis, dengan detail yang masih cukupan untuk bisa dinikmatin. Khususnya untuk ukuran bone conduction headphone di sini. Vokalnya saya rasa mungkin kadang ada kesan sedikit agak maju, tapi nggak akan sampai berasa intimate. Justru kebalikannya, soundstage-nya di sini menurut saya cukup berasa open. Di sini saya dapetin persepsi audio yang cukup ngebuka. Mungkin juga karena jarak antara driver bone conduction-nya ini dengan gendang telinga saya, ini cukup jauh ya teman-teman. At least kalau dibandingin sama AIM gitu, yang drivernya lebih masuk lagi, lebih deket. Jadi di sini saya rasa mungkin ini juga yang bisa kasih ilusi soundstage yang cukup luas dan immersive. Dengan pinpoint imaging yang menurut saya cukup baik, yang saya cukup terkejut juga, cukup presisi di sini. Untuk treble-nya di sini terdengar netral, bukan bagian yang sangat dominan, dan lumayan proporsional juga. Proporsi antara lower treble, mid treble, dan upper treble-nya. Just neutral menurut saya treble-nya di sini. So ya, overall kalau boleh saya tarik kata akhir, BC01 ini menurut saya sukses mengubah perspektif saya, keraguan saya, skeptis saya terhadap teknologi bone conduction. Setelah saya cobain selama 2-3 minggu ini. Dan dengan harga 1,299 juta rupiah, di saat kebanyakan bone conduction headphone lain yang pernah saya temuin ya di beberapa toko offline di mall-mall gitu, harganya masih di kisaran di atas 2 juta rupiah. Hello BC01 ini jelas salah satu bone conduction headphones yang paling murah secara harganya saat ini. Tapi, di saat bersamaan masih menawarkan fitur-fitur yang cukup premium. Build quality yang kokoh, dual connection, IP67, dan fit yang nyaman, audio yang cukup balance, dan sangat bisa digunakan dengan baik di kondisi indoor maupun outdoor. Di harga 1,2 juta ini, menurut saya price to performance-nya oke banget. Overall, produk satu ini layak buat kalian pertimbangkan, terutama buat kalian yang suka dengan headphone atau TWS dengan konsep open ear tanpa harus ada earbud yang masuk ke telinga kalian, sehingga masih bisa dengerin sekitar secara lebih jelas, tapi juga masih bisa dengerin audionya di saat bersamaan. Dan lagi buat para basshead, no, ini bukan pasar kalian. Kalau cari pengalaman bass yang maksimal, kalian masih harus pakai TWS teman-teman. Tapi BC01 menawarkan kenyamanan. Ya, sejauh 3 minggu ini pengalaman saya cukup positif, dan mungkin ini bakal ngebuat saya tertarik juga untuk cobain bone conduction headphones lainnya yang berikutnya akan muncul di pasaran. Selama harganya menurut saya masih masuk akal, masih kompeten, seperti BC01 ini. Karena jujur, personally, secara pribadi saya merasa bone conduction headphones ini kurang layak lah untuk dihargai di atas 2 juta rupiah. Tapi nggak tahu, mungkin aja nanti ada produk lainnya yang mengubah perspektif saya ini. Tapi untuk saat ini, itu pandangan saya. Oke, gitu dulu aja teman-teman video review kali ini. Semoga membantu jadi pertimbangan buat kalian. Like, subscribe kalau kalian berkenan. Dan kita bertemu di video berikutnya. See you, bye guys.